Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Hadi Kusuma, NIM 2024 10103334, Prodi Informatika, Desain Analisis Algoritma A. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas yang telah diberikan di minggu pertama ini. Jadi saya akan langsung menjelaskan keempat ini. Jadi dari yang pertama kita diperintahkan untuk memeriksa 3 bilangan apakah panjang sisi-sisinya ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, untuk jawabannya ada di bawahnya. Jadi untuk membuat pseudocode ini, jadi kita harus memberi nama pada algoritmanya. Lalu di line berikutnya ada 3 inputan dari user dengan tanda panah ini menunjukkan bahwa ini adalah assignment. Assignment itu memberi nilai pada variabel. Dalam kasus ini variabelnya adalah ABC yang mana merupakan inputan dari user. Bebas gitu mau ngisi berapa, jadi nanti biar programnya yang mengecek apakah siku-siku atau tidak. Lalu untuk selanjutnya A dan B nya kita kuadratkan lalu ditambah, kita kuadratkan masing-masing. Kita assign lagi di variabel baru namanya hasil penambahan 2 sisi. Lalu untuk C nya dipangkatkan lalu di assignment ke hasil sisi miring. Nah, untuk berikutnya ada kita kasih cabang if dan else. Untuk if nya kita bandingkan hasil penambahan 2 sisi, kita bandingkan. Kalau sama dengan ini adalah artinya membandingkan antara sisi kiri dan sisi kanan. Kita bandingkan penambahan 2 sisi sama sisi miring. Lalu kalau jika bernilai true, kita return true, tapi kalau salah kita return false. Nah, untuk berikutnya ada diperintahkan untuk membuat algoritma untuk mencari range selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Nah, untuk membuat pseudocode seperti yang tadi, kita harus kasih nama dulu algoritmanya apa. Lalu ini semacam komentar ya. Kita input array untuk mengurutkan dari terbesar dan terkecil. Nah, ini saya urutkan dari terbesar dan terkecil biar mudah saja nantinya. Untuk mengurutkan dari terkecil dan terbesar sebenarnya bisa saja, tapi di sini saya mengambil langkah untuk pertama-tama ada array. Misalkan array itu tidak urut, saya ingin membuat array itu urut tapi dari yang terbesar, seperti itu. Nah, untuk line-nya, maksudnya untuk programnya di line berikutnya ini ada for i, kita assign 0, jadi i nya itu kita mulai dari 0. Nah, untuk i nya ini kita assign dulu 0 sampai ke n. N ini adalah panjang array nya, seperti itu. Lalu ini diulang berkali-kali dari awal kan ya, dari 0 sampai terakhir kita ulang, kita cek antara yang sekarang, ini kan sekarang kan AI, dan berikutnya AI plus 1, apakah kiri dan kanannya itu kalau misalnya ada yang di sebelah kanannya ada yang lebih besar, maka akan ditukar seperti itu. Nah, tapi sebelum ditukar kita tampung dulu di penampung, variabel penampung. Untuk yang sekarang misal ada 2 dan 3. Kalau ada 2 dan 3 berarti masuk ke ini kan, ini 2 apakah lebih kecil daripada 3, benar kan. Nah, misal penampung AI nya itu 2, kita simpan 2 di sini. Lalu si AI ini kita override, kita timpa dengan 3, jadi kita tukar seperti itu. Nah, lalu untuk yang 3 yang tadinya bernilai 3 kita isi dengan 2.
Jadi kita tukar, kita swap. Nah, lalu jika sudah terurut semua arraynya, kita bisa ambil ujung-ujungnya saja. Karena terbesar dan terkecil, kalau terbesar itu kan A0, dan kalau mengambil indeks paling kanan itu kan memakai min 1. Jadi kita kurangi, kita assign di variabel selisih. Lalu untuk selanjutnya ada nomor 3, tracelah isi variabel dari algoritma max element dengan input sebagai berikut: 23178, dan di sini sudah ada pseudocode-nya. Pertama-tama sesuai pseudocode-nya kita assign dulu A0 di Maxwell. Nah, lalu dari dari awal sampai terakhir kita for loop, kita ulang-ulang. Jika nilai sekarang yang kita dapatkan sekarang itu lebih besar daripada Maxwell, maka Maxwell-nya ini kita assign, kita override dengan nilai yang sekarang, seperti itu. Lalu kita return jika sudah semuanya. Nah, untuk tracingnya bisa dilihat di sini pada line yang ini, yang saya blok ini, yang saya blok ini, i-nya kan belum terdefinisikan karena kan masih di bawahnya ya, makanya saya strip seperti itu. Juga AI-nya juga belum bisa terdefinisikan karena di line ini tuh belum ada i-nya, jadi ya error nanti misalnya. Nah, untuk Maxwell-nya tapi sudah tahu 2 karena dari A indeks 0 dapatlah 2, seperti itu. Nah, lalu ini 1 2 3 4 ini adalah untuk ini, untuk perulangan ini. I-nya 1 2 3 4 karena berulang kan, I-nya nambah 1 1. Nah, lalu untuk AI-nya disesuaikan saja. A indeks ke-1 itu 3, A indeks kedua itu 1, A indeks ketiga itu 7, A indeks keempat itu 8. Lalu untuk Maxwell-nya ini didapatkan angka-angka ini seperti yang sudah saya singgung tadi. Jika ada nilai yang sekarang lebih besar daripada Maxwell, maka Maxwell-nya itu akan di override. Ini kan 3 dan 2, nanti selanjutnya 3, 1 dan 3, oh jadi 3, 7 dan 3, oh jadi 7 Maxwell-nya, 7 dan 8 jadi 8 Maxwell-nya, seperti itu untuk nomor 3. Lalu jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max element. Nah, untuk jawaban di ini belum saya tulis tapi saya akan jelaskan. Jadi intinya sesuai namanya ya, mencari elemen terbesar, seperti itu. Ini mirip dengan yang saya kerjakan di nomor 2, tapi algoritmanya agak berbeda. Kalau algoritmanya saya buat sendiri di nomor 2 itu kan saya swap seperti itu. Untuk nomor 4 ini saya jujur juga kurang begitu paham, tapi saya akan coba sebaik yang saya bisa, semaksimal yang saya bisa jelaskan. Jadi di sini ada algoritma Enigma. Inputnya itu adalah matriks yang digambarkan dalam sebuah list, seperti itu. Ada 2 baris di sini. Nah, sebenarnya ada 2 for di sini. For yang luar itu untuk baris-barisnya. For yang dalamnya itu, for yang ini, itu untuk antar elemen di baris tersebut kan. Nah, untuk apa sih for ini? For ini itu mencari apakah sama gitu, maksudnya apakah simetris sebuah matriks itu. Jika simetris maka di return true, jika tidak false. Untuk lebih lanjutnya ada di sini. Algoritma ini menjalankan 2 loop luar dari I0 sampai N2, I plus 1 ke N1. Nah, ini seperti yang saya singgung tadi, ada algoritma ini menghitung keberadaan duplikat. Iya. Jadi algoritma ini intinya apakah matriks persegi ini yang diinput simetris
atau tidak, seperti itu, dengan cara mencari duplikatnya, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.